Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, jumpa lagi dengan Ibu Nelly. Ya, di sini Ibu akan menjelaskan materi tematik kelas 5 ya, di mana gerak pada makhluk hidup. Di subtema 1, organ gerak hewan. Next, kalian boleh simak. Sebelum Ibu melanjutkan, ada pun yang perlu kalian ketahui di mana untuk belajar organ gerak makhluk hidup pada KD 3.1. Menjelaskan alat gerak dan fungsinya pada hewan dan manusia, serta memelihara kesehatan alat gerak manusia. Kita lanjut ya. Nah, setelah kalian melihat pada gambar, di sini ada judulnya gerak pada tumbuhan. Ayo coba ditebak bagaimana tumbuhan bisa bergerak. Next, kita lanjut ya. Nah, setelah menyimak dari gambar di atas, ada beberapa anak murid kelas 52 ya sudah menjawab nih. Ya, aku bacakan ya jawabannya. Tumbuhan putri malu jika kita pegang akan menutup. Contohnya seperti kuncup yang bergerak perlahan dan jadi mekar. Nah, di sini Ibu akan jelaskan organ gerak manusia dan hewan. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Ya, untuk di slide ini mudah-mudahan kalian bisa paham ya. Nah, di slide berikutnya, gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ yang tersusun dalam sistem gerak. Organ gerak berguna untuk berjalan, melompat, merayap, berlari, berenang. Oke. Next, kita lanjut ya. Nah, alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan memiliki dua macam kesamaan, yaitu alat gerak pasif berupa tulang, alat gerak aktif berupa otot. Kedua alat gerak itu akan bekerja sama dengan membentuk suatu sistem, disebutnya sistem gerak. Nah, sampai di slide ini mudah-mudahan yang Ibu jelaskan kalian paham ya. Nah, sebelum Ibu lanjut, ada beberapa pertanyaan yang Ibu berikan ke anak-anak murid Ibu di kelas 52. Ya, pertanyaannya, coba nih jelaskan kembali materi yang Ibu berikan dengan bahasa kalian sendiri sebelum lanjut untuk materi berikutnya. Ibu bacakan ya salah satunya ya. Gerak pada tumbuhan seperti daun putri malu jika disentuh maka akan menutup. Lalu materi berikutnya, gerak pada hewan berjalan, melompat, merayap, berenang, dan gerak pada manusia membungkuk berpindah tempat. Next, kita lanjut ya. Nah, dari materi selanjutnya, organ yang menyusun sistem gerak pada manusia dan hewan terdiri dari otot, tulang-tulang yang bergabung membentuk rangka, dan yang ketiga persendian. Oke, good job. Kita simak lagi ya slide berikutnya. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan materi otot. Ya.
Otot merupakan organ gerak aktif atau bergerak. Contohnya, alat gerak manusia berupa kaki yang tersusun dari otot dan tulang dengan cara mengerut atau kontraksi, di mana setiap gerakan dilakukan dua otot yang bekerja secara bergantian, secara berlawanan. Jika otot yang satu mengerut atau kontraksi, maka otot pasangannya akan mengendur atau disebut relaksasi. Ya, ini adalah pengertian untuk otot. Ya, next kita lanjut. Berdasarkan fungsinya, otot dibagi menjadi 3 macam. Ada otot jantung, letaknya di jantung. Otot polos letaknya di saluran pencernaan, ginjal, rahim. Dan otot lurik ada di tangan dan kaki. Ya, jadi ini ada 3 macam otot ya dan letaknya. Oke, next kita lanjut. Di sini diberikan ya, ada otot lurik, otot polos, otot jantung dan cirinya. Cirinya letaknya, kalau otot lurik melekat pada tulang. Kalau otot polos di organ-organ dalam, kelenjar dan pembuluh darah. Kalau otot jantung letaknya di dinding jantung. Nah, ciri di inti selnya, kalau otot lurik banyak di tepi. Ya, kalau otot polos satu atau di tengah. Kalau otot jantung inti selnya satu di tengah. Ya, lalu ada ciri pengontrolannya. Kalau otot lurik secara sadar, kalau otot polos secara tak sadar, kalau otot jantung secara tidak sadar. Nah, di sini ada berikutnya ciri yang keempat, bentuk sel. Otot lurik bentuk selnya silinder. Otot polos bentuk selnya gelendong. Otot jantung bentuk selnya bercabang. Dan berikutnya yang kelima, ciri dari garis melintang pada otot lurik ada, otot polos tidak ada, otot jantung ada. Nah, ini yang ibu berikan adalah ciri-ciri dari otot lurik, otot polos, otot jantung. Oke, next lanjut ya. Nah, sebelum kalian sudah memahami yang namanya otot, sekarang kalian memahami tulang. Tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya tanpa adanya alat gerak aktif atau otot yang mempengaruhi tulang. Maka tulang-tulang pada manusia dan hewan akan diam dan tidak dapat membentuk alat pergerakannya yang sesungguhnya. Di dalam tulang terdapat 206 tulang saling berhubungan membentuk rangka tubuh. Ada 2 jenis tulang ya. Satu tulang rawan bersifat elastis dan luntur. Ya, letaknya ada di daun telinga dan hidung. 2. Tulang keras bersifat padat dan keras. Letaknya ada di tulang paha, pada tulang lengan atas dan tulang belakang. Nah, ini pengertian dari materi tentang tulang. Di sini kalian bisa lihat pada gambar bentuk tulang manusia. Ya, di sini ada tulang pipa, ada tulang pipi, ada tulang pendek, dan ada tulang tidak beraturan. Next, lanjut. Di sini ibu akan menjelaskan materi rangka. Nah, besarnya bentuk tulang dibedakan menjadi tadi tulang pipa. Ya, tulang pipa bentuknya bulat, panjang seperti pipa. Misalnya tulang asta, penumpil, paha, betis, dan lain-lain. 2. Tulang pipi bentuknya gepeng,
menipis, misalnya tulang belikat, tulang duduk, tulang usus, tulang tengkorak, dan lain-lain. Dan yang ketiga, tulang pendek. Bentuknya seperti dadu atau pendek, tidak beraturan ya. Misalnya ruas-ruas tulang belakang, ruas-ruas pergelangan tangan dan kaki, dan lain-lain. Kalian boleh cari tahu untuk materi tentang tulang. Next, kita lanjut ya. Nah, di sini ada tulang tidak beraturan. Tulang tidak beraturan merupakan tulang dengan bentuk kompleks yang berhubungan dengan fungsi khusus. Lalu tulang tidak beraturan ditemukan pada tulang rahang, tulang-tulang kepala, dan ruas-ruas tulang belakang. Kalian boleh lihat ya pada gambar. Oke, kita lanjut ya. Di sini ada macam-macam tulang berdasarkan bentuknya. Di sini ada tulang pipa, fungsinya sebagai pengungkit, penyokong, dan untuk gerak. Tulang pipi fungsinya sebagai pelindung, organ-organ penting, dan tempat perlekatan otot. Tulang pendek fungsinya untuk menyerap goncangan dan tekanan. Tulang beraturan fungsinya sebagai pelindung, penyokong, dan tempat perlekatan otot. Dan ada lagi tulang sesamoid. Fungsinya untuk mengurangi pergeseran tendon atau perubahan jalur tendon. Ya, ini yang Ibu jelaskan adalah macam-macam tulang berdasarkan bentuknya dan fungsinya. Oke, next. Ya, di sini ada persendian ya. Materi yang berikutnya persendian. Persendian itu apa? Ibu jelaskan, persambungan antara dua buah tulang atau lebih. Dengan adanya persendian, tulang menjadi mudah digerakkan dan merupakan peranan penting dalam proses terjadinya gerak. Contohnya, persendian siku pada lengan dan lutut pada tungkai kaki. Next, kita lanjut. Di sini ada persendian ya. Kalau kita sebut juga artikulasi. Ada tulang satu dengan tulang lainnya dihubungkan oleh persendian. Oke, lalu persambungan antar tulang satu dengan tulang lainnya diikat dengan jaringan ikat yang disebut dengan ligamen. Ya, masing-masing ujung tulang pada persendian dilapisi tulang rawan. Kalian boleh lihat pada gambar potongan sebuah persendian. Di sini ada tulang kompaktum, ada tulang spongiosium, tulang rawan sendi, kapsul sendi, membran sinovial. Kalian boleh pelajari dan kalian simak kembali nanti videonya ya. Alhamdulillah, dari materi yang Ibu berikan sudah selesai, dan kalian boleh nih, kalau kalian sudah menyimak, buatlah kesimpulan dari gerak pada makhluk hidup dan kemukakanlah dalam bentuk video. Oke, Ibu Hairi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.